Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini masih membahas tentang tipe-tipe soal ujian sekolah matematika kelas 9 ya. Dan sekarang kita masuk di bab tentang perbandingan senilai ya. Untuk awalan materi ya tentang jumlah dan selisih perbandingan bisa dilihat di video sebelumnya agar bisa memahami materi yang perbandingan senilai dan berbalik nilai nanti ya. Jadi jangan lupa ditonton juga. Oke, sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan tentang materi dan tipe-tipe soal lainnya ya. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita coba membahas tentang pengetahuan dan pemahaman perbandingan berbalik nilai ya. Nah, tipe soalnya seperti ini. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan perbandingan senilai. Nah, adik-adik harus paham yang namanya perbandingan senilai adalah semakin besar angka pembanding ya. Misalkan A berbanding B ya. Itu maka semakin besar juga hasil pembandingnya. Contohnya misalkan kalau A 2, B 5 ya. Misalkan kan 2 berbanding 5 ya. Berarti di sini pembandingnya juga harus sama ya, atau hasilnya juga sama-sama lebih besar ya. Contoh misalkan jika A ini pembandingnya 4 ya, maka di sini juga 5 pembandingnya adalah 10 ya. Jadi sama-sama dikali 2 gitu ya. Di sini kan dari 2 ke 5 itu naik ya. Di sini juga 4 ke 10 naik. Ini yang namanya perbandingan senilai ya. Kita lihat di sini untuk PG-nya ya. Kira-kira yang perbandingan senilai yang mana gitu kan? Yang A, banyaknya bensin dan jarak yang ditempuh. Kira-kira ya untuk soal yang A ya, pilihan yang A. Kalau jaraknya makin jauh ya, jaraknya makin jauh, kira-kira bensinnya lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, berarti bensinnya itu lebih banyak kan, yang kepakai lebih banyak. Nah, berarti di sini tambah jauh, tambah banyak, berarti ini adalah perbandingan senilai, berarti betul ya. Lalu berikutnya yang B, banyaknya persediaan tepung dan kue yang dihasilkan ya. Nah, kalau banyaknya persediaan tepung dan kue yang dihasilkan, betul atau salah? Betul ya, karena semakin banyak tepung yang dipakai ya, maka semakin banyak kue yang dibuat atau yang terbuat gitu ya. Jadi kalau tepungnya 3 kilo, jadinya misalkan 10 kue. Nah, kalau tepungnya 6 kilo, berarti kan jadinya tambah banyak ya. Berarti jadinya itu 20 kue, 60 kue ya. Kayak gitu. Pokoknya yang makin banyak tepung, makin banyak kue yang dihasilkan lah gitu ya. Lalu berikutnya yang C, jumlah pekerja dan barang yang dihasilkan. Nah, ini juga betul ya adik-adik. Nah, ini betul ya, ini juga betul. Kenapa? Semakin banyak pekerja, maka semakin banyak hasil dari kerjaannya gitu ya. Contoh misalkan rumah kalau dibangun oleh 2 orang dan oleh 10 orang pasti cepetan dengan 10 orang ya. Gitu ya. Jadi jumlah pekerja dan barang itu dihasilkannya sama ya. Semakin banyak pekerja, semakin banyak barang yang dihasilkan ya. Lalu yang D, kecepatan dan waktu. Nah, kalau kecepatan dan waktu gimana? Semakin cepat waktunya, semakin cepat atau semakin tinggi kecepatannya. Kan kalau kecepatan itu semakin tinggi ya. Kira-kira waktunya semakin tinggi juga atau semakin cepat? Berarti semakin sedikit waktunya ya, sedikit. Nah, berarti di sini berbalik nilai kan? Nah, berarti yang D yang bukan. Karena kalau kecepatannya makin tinggi, waktunya makin pendek. Kalau senilai ya, kalau kecepatannya makin tinggi, waktunya makin lama. Itu senilai, tapi kan nggak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut.
Soal berikutnya ya, masih tentang pengetahuan dan pemahaman perbandingan senilai. Diketahui setiap 5 paket makanan untuk 10 orang. Jika terdapat 6 orang, maka banyak paket makanan yang harus disediakan adalah, sini kan diketahui ya, kalau misalkan 5 paket makanan itu untuk 10 orang kan gitu. Nah, kalau misalkan 6 paket ya atau 6 orang, kira-kira butuh berapa paket gitu kan. Nah, berarti kan di sini perbandingannya seperti ini ya. 5 per X sama dengan 10 per 6 kan gitu. Nah, dari sini kita langsung aja kali silang adik-adik ya. Kita kali silang, berarti 5 dikali 6. 5 dikali 6 ya, per berapa? Per 10 ya. Jadi ini kita kalikan ke sini terus dibagi yang 10-nya. Berarti di sini kan 6 kali 5 30 ya, dibagi 10 sama dengan berapa? 3 paket ya. Jadi jawabannya adalah C, adik-adik ya. Oke. Lalu nomor 3 kita membahas tentang tipe aplikasi dari perbandingan senilai ya. Tipe soalnya seperti ini, seorang pembuat roti memerlukan 6 kg tepung untuk membuat 54 roti. Jika ia akan membuat 459 roti, maka banyak tepung yang dibutuhkan adalah, nah kalau dia mau membuat 54 roti ya, dia butuh 6 kilo kan, 6 kilo tepung terigu ya. Nah, kalau dia mau membuat 459 roti, maka dia butuh berapa kilo tepung terigu kan ya. Nah, kalau soal seperti ini ya, adik-adik, caranya sama, kita kali silang saja langsung ya. Berarti kan di sini 54 per 450 ya, sama dengan 6 per X ya. Maka di sini kita 459 ya. Salah nih. Nah, lalu kita kalikan silang. Berarti 6 dikali 459 per berapa? Per 54 ya. Berarti sama dengan di sini ya. Berapa? Nah, di sini kita kalau bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. 6 dan 54 nih bisa disederhanakan, sama-sama bagi 6. 6 bagi 6 1, 54 bagi 6 adalah 9 ya. Lalu di sini 459 dibagi 9 ya, berarti di sini jawabannya 1 ya, karena 9 bagi 9 adalah 1, 45 bagi 9 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 51 ya. Nah, kita lihat logis enggak nih hasilnya 51. Logis ya, karena dia juga memerlukan tepungnya jadi semakin banyak. Dari 6 ke 51 kan berarti tambah banyak ya. Berarti jawabannya logis. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4 masih tentang aplikasi perbandingan senilai ya. Ada soal cerita, sebuah mobil dapat menempuh jarak 150 km dengan 30 liter bensin. Untuk menempuh jarak 250 km, banyaknya bensin yang diperlukan adalah, nah kan kalau 150 km dia butuhnya 30 liter. Nah, kalau 250 liter kira-kira 250 km maksudnya ya. Kira-kira butuh berapa liter? Kan gitu ya. Nah, berarti ini harus bensinnya harus semakin besar ya, atau makin banyak yang dipakai ya. Maka di sini kita buat perbandingan saja, 150 berbanding 250 sama dengan 30 per X ya. Nah, maka di sini kalau bisa kita sederhanakan saja nih adik-adik ya. Nah, di sini berarti nolnya kita bisa coret ya. Nolnya kita coret. Berarti di sini 15 sama 25. Kita sama-sama bagi 5 juga bisa ya. 15 bagi 5 adalah 3, lalu 25 bagi 5 adalah 5. Berarti di sini kan
kita kali silang ya. Kita kali silang berarti 5 dikali 30 per berapa? Per 3 ya. Berarti sama dengan, nah di sini 3 dikali 30 adalah 150 ya, dibagi 3 ya. Berarti jawabannya adalah 50. Jawabannya 50 liter adik-adik. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 5 ya, ini masuk ke penalaran, jenis soal penalaran dari perbandingan senilai ya. Seorang penjahit mendapat pesanan kemeja batik untuk keperluan seragam kantor. Ia mampu menjahit 36 potong kemeja dalam 3 hari. Jika ia dapat menyelesaikan pesanan tersebut dalam 2 minggu ya, maka banyaknya kemeja batik yang dipesan adalah, nah di sini kan 3 hari ya, dia bisa selesai 36 potong ya. Nah di sini kalau 2 minggu ya berarti selesai berapa potong kan gitu ya. Kalau 2 minggu berapa hari? 2 minggu itu kan berarti 14 hari ya. 14 hari kira-kira selesai berapa potong kan gitu ya. Maka kita bikin perbandingannya, 3 per 14 sama dengan 36 per X ya. Maka di sini X sama dengan, nah ini kita kali silang, 14 dikali 36 per 3 ya. Berarti jawabannya berapa? Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan adik-adik. Nah, ini 36 sama 3 bisa kita sederhanakan kan ya. Berarti di sini 36 kita bagi 3 adalah 12 dan 3 bagi 3 adalah 1. Maka di sini 14 dikali 12 berarti 4 kali 2 adalah 8 ya. Lalu 1 kali 1 adalah 1. 4 kali 1 adalah 4 ditambah 1 kali 2 adalah 2. Berarti 2 tambah 4 adalah 6. Jawabannya adalah 168 potong. Mudah adik-adik ya? Oke. Masih tentang tipe soal penalaran perbandingan senilai ya. Ada tipe soal seperti ini. Rosita membeli pita sepanjang 2 meter. Pita tersebut dapat dipotong menjadi 8 bagian sama panjang. Kemudian Anggia juga membeli pita yang sama sepanjang 3 meter. Pita milik Anggia juga akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Jumlah potongan dari pita Rosita dan Anggia adalah, nah berarti kita harus mencari panjang dari pitanya Anggia dulu ya. Nah di sini kan untuk Rosita itu panjangnya 2 meter ya. Nah 2 meter ini ya bisa dipotong menjadi 8 bagian ya. Nah, sedangkan di sini kalau misalkan punya Anggia itu 3 meter ya. Nah, dia bisa dipotong menjadi berapa bagian kan gitu ya. Maka bikin perbandingannya di sini adalah 2 per 3 ya. Sama dengan 8 per X. Maka X sama dengan, ini kita kali silang, 3 kali 8 per 2. Ini kita bisa sederhanakan, 8 bagi 2 adalah 4, berarti X sama dengan 12. Jadi 12 potong nih adik-adik ya. Nah, di sini pertanyaannya jumlah potongan pita Rosita dan Anggia, berarti kita jumlahkan. Potongan punya Rosita itu tadi berapa potongannya ya? Potongan itu, ini jumlah ya, jumlah potongannya berarti 8 ditambah 12 ya, sama dengan berapa? 20 pita. Jawabannya adalah C ya. Oke, mungkin adik-adik itu saja dulu ya untuk pembahasan tipe-tipe soal ujian sekolah SMP kelas 9 ya.
untuk materi perbandingan senilai ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi-materi dan tipe soal berikutnya. KPRI undur diri, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan karena kakak juga masih sama-sama belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.